Salam sejahtera dan selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita belajar tema 3, minggu kedua pertemuan ketiga dan matematika tentang pembulatan dan penaksiran pecahan desimal. Sebelum belajar, jangan lupa untuk mandi, berpakaian rapi, sarapan, dan juga berdoa. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh, tumbuh-tumbuhan, dan fungsinya. Kemudian setelah mengamati, siswa menulis laporan bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Setelah mengamati penjelasan, siswa mampu menentukan pembulatan dan taksiran pecahan desimal. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan menentukan pembulatan dan penaksiran pecahan desimal. Nah, mari kita mengenal bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Nah, perhatikan gambar, ini contoh akar. Akar yang ada pada tumbuhan. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh, dan ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Kemudian bagian tumbuhan yang lain adalah bunga. Nah, perhatikan ini contoh bunga matahari ya. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Lalu ada daun. Nah, semua pasti sudah tahu bentuk daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan juga helai daun. Oke, bagian tumbuhan lainnya yaitu batang. Nah, perhatikan contoh batang ini. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu ada buah, contoh ini buah apel. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buah biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging, buah, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Lalu ada biji, perhatikan ini ada buah alpukat, lalu ada bijinya. Dan biji ini merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping, biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Nah, ini tugas untuk kalian. Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Diskusikan bersama orang tua beberapa bagian tumbuhan yang lain dan tuliskan hasilnya. Kamu boleh juga menambahkan gambar untuk bagian-bagian tumbuhan yang kamu temukan. Dan nantinya kamu akan buat di sini tugas yang akan kamu kerjakan. Oke, selanjutnya ada tugas proyek untuk kamu, yaitu memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamati setiap bagiannya. Ayo
Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Apakah itu tomat atau kacang hijau atau cabai atau lainnya. Kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas atau lainnya. Ketiga, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Keempat, siram secukupnya. Kelima, simpan tumbuhanmu di halaman rumahmu. Keenam, siramlah tumbuhanmu setiap hari. Nah, foto saat kamu sementara selesai menanam lalu kamu kirim. Dan kamu harus merawat tanamanmu dengan baik. Lalu ingat, pada bulan Oktober nanti kamu harus foto pertumbuhan tanaman kamu. Dan kamu akan laporkan pada ibu. Nah, selanjutnya menentukan hasil taksiran desimal. Taksiran desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku ke satuan atau puluhan terdekat. Nah, ada contoh. Yang pertama, sebelum contoh, tahukah kalian bilangan 4, 3, 2, 1 akan dibulatkan ke bawah nanti atau tambah 0. Nah, nanti bilangan 5, 6, 7, 8, 9 akan dibulatkan ke atas atau akan kita tambahkan 1. Oke, perhatikan contoh. Di sini ada contoh pecahan atau desimal 16,8 dan akan kita ubah, akan kita bulatkan. Nah, ini yang akan kita ganti 6 ini. Nah, kita kerjakan di 8 ini. Perhatikan ya, 8 itu masuk dalam kategori dibulatkan ke atas. Jadi nanti dibulatkan ke atas, kita akan tambahkan 6 ini tambah 1 atau 16 tambah 1 menjadi 17. Jadi bilangan 16,8 dibulatkan menjadi 17. Selanjutnya 2,4. Nah, kita akan kerjakan kita ubah yang 2, kita akan kerjakan yang 4 ini. Nah, kita lihat 4 ini masuk dalam kategori di mana? Ya, dibulatkan ke bawah, berarti kita akan tambah dengan angka 0. Jadi 2 ditambah 0 sama dengan 2. Maka 2,4 itu dibulatkan menjadi 2. Nah, kita ke contoh yang lain. Sudah ada penjumlahan di sini. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran atas. Nah, 16,8 kali 2,4. Nah, perhatikan kembali contoh tadi. Ibu ingatkan 16,8 kita akan ubah ini 16 ini. Kita kerjakan yang 8. Nah, hasilnya 17 dan 2,4 hasilnya 2. Jadi 17 kali 2 hasilnya adalah 3,4. Ya, seperti itu. Oke, sekian dulu penjelasan singkat dari Ibu. Dan sekarang tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran ke atas. Sekian pelajaran hari ini, tetap semangat dan rajin belajar. Kalian pasti akan sukses selalu. Setelah belajar, jangan lupa untuk membereskan perlengkapan, berterima kasih kepada orang tua, dan jangan lupa berdoa bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran di rumah hari ini? Silakan gambar salah satu perasaan yang menggambarkan perasaan kalian. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan.